Assalamualaikum. Agak lain. Kalian udah punya saingan. Batak versus Jawa. Siapa yang paling lucu? Siapa yang paling bagus? Apakah bisa bertukar posisi? Sulit. Ya mana tahu. Mungkin aja kali ini rezekinya Bayu Skak. Ingat loh, kalau nonton film ini jangan pernah lihat ke belakang ya. Jangan. Loh, kenapa bang? Udah, nurut aja sama Pedro Amigos. Komedi horor bentar lagi akan menjamur. Ya, ini menarik. Jadi jembatan lah buat menggabungkan penggemar film horor dan film komedi yang jumlahnya masif ketimbang penikmat drama. Nggak juga sih. Drama sekarang kan kalau soal selingkuh-selingkuhan gitu pasti rame kan? Ya kan? Nah, setelah agak lain yang berhasil jadi film kedua terlaris sepanjang masa, apakah film Bayu Skak akan menggeser si penghuni tahta kedua itu? Film Sekawan Limo menceritakan perjalanan mendaki Gunung Bagas yang diperankan Bayu Skak, Leni yang diperankan Nadia Arina, kemudian ada Diki yang diperankan Firza Falaza, si biang masalah yang tiba-tiba nongol nggak diundang, Juna yang diperankan Benedictus Siregar, si tampan dan mempesona, tubuh tambun mengalahkan pesona Berry Prima, dan Andrew yang diperankan Indra Pramujito. Pengen kali rasanya ku ajak kau rebonding ulang rambutmu itu bang. Mereka ini dipersatukan ketika mendaki Gunung Madiopuro. Ya, ketemunya semua tiba-tiba, tanpa rencana, kecuali si Bagas sama Leni. Bukannya jalan mengikuti trek utama pendakian, mereka malah beralih ke trek yang tidak dikenal. Dan parahnya, mereka tidak mematuhi mitos rombongan di mana harus genap dan dilarang menoleh ke belakang. Loh, kenapa? Ya katanya bakal ada yang mengikuti mereka kalau melanggar aturan tersebut. So, sepanjang perjalanan mereka terus dihantui hingga akhirnya sadar kalau di antara mereka berlima, salah satunya adalah bukan manusia. Jadi, siapa hantu di antara mereka? Penasaran? Unggulnya sama dengan agak lain. Ya maaf, aku harus membandingkan kedua film ini karena genre-nya sama, komedi horor. Masalah filmnya pun juga sama. Sama-sama digeber habis-habisan di satu babak, pas beralih ke babak selanjutnya langsung jadi anyep, kendor. Nah, kalau agak lain kan babak akhirnya bagus. Nah, film Sekawan Limo ini akhirnya malah yang kurang. Ya, soal komedi aku nggak bisa ikut-ikutan menilai. Entar kalian ngamuk, payah, ya kan? Jadi ini tergantung selera humor kalian aja lah. Dibilang lucu, ya sama-sama lucu sih di antara keduanya. Bahkan di aspek ini aku malah lebih melihat Sekawan Limo lebih unggul soal nge-deliver komedinya tanpa terkesan sok asik seperti kompetitornya. Ya natural aja gitu. Beberapa scene, beberapa komedi act pun ada yang lebay, tapi menurutku lebih natural dan lebih baik di film Sekawan Limo ini. Terus gimana bang? Agak lain kan pakai aksen Batak, ya Medan lah. Sementara Sekawan Limo ini kan 90-95% pakai bahasa Jawa. Ya, sisanya pakai bahasa Indonesia biasa. Relate nggak sih buat semua orang yang nonton? Nah, ini aku nggak bisa jawab ya. Pengalaman nonton agak lain beberapa waktu kemarin, dan aku nih ya, sebagai orang yang terbiasa dengan lawakan tongkrongan orang Medan, orang Batak, ngerasa komedi agak lain serba maksa. Ada yang lucu parah, selebihnya ya mixed feeling. Nah, Sekawan Limo ini pun demikian, mixed feeling juga. Lucunya sama, lebih pecah dari agak lain sih nggak sampai segitunya. Mungkin yang jadi pembedanya kalau di film Sekawan Limo ya lebih konstan aja komedinya. Kayak aku bilang tadi, nggak kehebohan, nggak berlebihan, nggak so asik. Oke, kita kelar soal bahas komedi-komedian. Sekarang soal premis dan plot ceritanya. Nah, ini yang paling unggul ketimbang agak lain. Nanti kita bahas lebih lanjut di prosnya, tapi kita bahas dulu soal kelemahannya. Sayang disayang, udah bagus dibikin flashback, lah tak kirain eksekusinya bakal mulus. Wah, geradakan sayang. Gap antar karakter yang diceritakan kilas balik mereka terasa dipaksakan dan harus kelar di saat itu juga, di saat yang bersamaan. Untung ini cuma 5 karakter doang. Coba kalau bersepuluh, mau sampai berapa lama lo pada nungguin kilas balik sebanyak itu orangnya? Harusnya bisa dibikin lebih ringkas aja sih. Directing yang sama mumpuni, tapi menurutku loro hati tetap di hati, bukan berarti Sekawan Limo terlalu jelek. Tapi karena sebelum ini sudah ada film yang menurutku bagus sebagai pencapaian Bayu Skak di industri ini, ya sayang kalau harus downgrade. Ya ini pendapat pribadi ya.
Kemudian soal ending, aku tadi ada jelaskan nggak ya? Ah, udahlah. Oke, endingnya nggak banget. Come on, kalian udah kerja keras loh bikin filmnya terlihat menarik dari awal. Masa endingnya begini sih? Bukan ending yang sempurna untuk film sebaik ini. Harusnya bisa lebih bagus sih. Menjajal komedi horor yang lagi ramai, jelas Sekawan Limo bakal dikerubuni peminat yang banyak. Ya jangan kalian tanya kayak mana apakah bisa menggeser 9 juta penonton agak lain itu. Ya urusan promosi mereka lah. Soalnya kalau promosinya kenceng, nggak menutup kemungkinan kalau nih film bakal meraih jutaan penonton. Dan kalaupun terjadi, aku ikhlas film ini dapat jutaan penonton. Tapi kalau menggeser agak lain, ya nggak tahu ya, mungkin agak berat ya. Ini film bagus, nggak macem-macem, nggak lebay, nggak so asik. Premisnya bagus, detail soal pendakian, entah itu masalah trek lah, api unggun yang lo tahu harus padamin sebelum ditinggal pergi dan wajib dikelilingi batu pas kita bikin api unggun, dan beberapa hal yang jelas ini dipikirkan matang dan nggak asal buat. Menurut kalian mungkin, sudahlah, yang penting film komedi horor, konsepnya daki gunung dan ya udah kelar. Nggak sesimpel itu sayang. Nah, Sekawan Limo memikirkan semua detail dengan sangat baik. Kemudian chemistry karakter yang perlahan membaur dan melebur satu sama lain. Ya, selalu kuperhatikan ya banyak film yang selalu memaksa peran satu dengan peran lainnya harus klop sejak awal. Padahal, nggak harus selalu seperti itu treatmentnya. Dinamika konflik perlu untuk karakter berkembang dengan sendirinya. Ya organik aja, dan konsep seperti ini menurut sudut pandangku malah lebih dapat feel-nya ke penonton. Daripada harus dari awal dipaksakan untuk, ya kalian chemistry-nya harus dapet ya. Nggak gitu juga. Bahkan sebatas scene podcast, bagaimana perdebatan sampah antara Dono dan Keisha, itu bagus men. Dari kalem sampai recok, temponya bener. Kemudian soal komedi yang tentu aku tetap apresiasi. Agak lain, lucu. Sekawan Limo pun juga sama lucu. Tapi yang benernya, film ini tidak coba sok asik sendiri. Komedi berak bahkan lebih lucu ketimbang komedi lomba jauh-jauhan ludah. Ini fakta. Kalian mau mengelak? Ya lagi-lagi ini selera humor masing-masing. Tapi menurutku, ya lebih lucu berak lah. Horor yang niat, sebenarnya biasa aja. Tapi selagi nongol, kaki lo bisa refleks naik kursi. Ada scene itu sih. Tetap ya, konyolnya si setan pun kadang bikin risih juga. Cuma bisa dimaafkan lah, karena ya ini lagi-lagi kan komedi horor. Komedinya lebih utama dan lebih kental ketimbang horornya. Bayu Skak yang semakin dewasa. Dia tahu minat pasar, dia tahu film ini akan diabaikan kalau sampai ulasan ini dan banyak ulasan lain menilai filmnya jelek. Coy, kita nggak saling kenal ya. Anda sudah berhasil bikin film yang cukup menarik. Plus minusnya bakal beda tiap penonton. Ya kau nggak usah naik sasa kalau dirasa ulasan ini beda sama isi pikiranmu. Subjektif dan objektif ya tergantung kau, Wak. Bukan tergantung ulasan ini juga. Tontonlah, nggak nyesal kalian. Kurekomendasikan kali lah film ini. Udahlah, apalagi. Bayu Kak, kirimlah merchandise ke rumah. Jilat loh ini. Sip lah kalau begitu, share video ini kalau penting, like kalau suka, komen ulasan pribadi kalian atau mungkin teori liar kawan-kawan. Zain pamit. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.